Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potensi sumber daya tambang Indonesia. Potensi sumber daya tambang Indonesia. Pengertian pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Barang tambang yakni suatu sumber daya alam yang berasal dari perut bumi yang sifatnya tidak bisa diperbaharui karena pembentukannya membutuhkan waktu yang lama, bahkan sampai berjuta tahun. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah contoh barang tambang. Yang pertama minyak bumi, yang kedua pasir besi, yang ketiga bauxit, dan yang keempat adalah emas. 1. Potensi minyak bumi dan gas bumi Indonesia. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah peta cadangan minyak bumi Indonesia. Minyak bumi dan gas bumi merupakan bahan tambang yang sangat bernilai ekonomis sebagai salah satu sumber devisa negara. Jenis barang tambang sumber energi dan bahan bakar ini berasal dari mikroorganisme plankton seperti Radiolaria, Foraminifera, Globigerina, dan Diatomea yang hidup di wilayah perairan laut dangkal berjuta-juta tahun yang lalu. Minyak bumi Indonesia terletak di lapisan-lapisan batuan sedimen yang terbentuk pada zaman tersier, sekitar 600.000 sampai 70 juta tahun yang lalu. Plankton merupakan jenis hewan yang pendek sekali umurnya. Setiap hari terjadi penumpukan bangkai-bangkai plankton di wilayah laut dangkal. Lama-kelamaan, tumpukan bangkai plankton ini semakin tebal dan bercampur dengan materi dasar laut, berupa lumpur dan sebagainya. Karena pengaruh tekanan dan suhu yang tinggi di lingkungan tumpukan bangkai plankton tersebut, lama-kelamaan terjadi proses metamorfosis atau perubahan wujud menjadi butiran-butiran protein dan pada akhirnya menjadi lumpur minyak bumi. Penghasil minyak dan gas bumi di Indonesia antara lain terdapat di daerah yang pertama, Pulau Jawa, tersebar di wilayah-wilayah lepas pantai utara Jawa. Yang kedua, Cirebon, Jatibarang dan Bongas, Cepu, Blora, Wonokromo, dan Delta Kali Brantas. Yang ketiga, Sumatera, terdapat di Perlak, Langkat, Pangkalan Brandan, Pelaju, Palembang, Dumai, Duri, Rengat, dan Pendopo. Yang keempat, Kalimantan, tersebar di pantai timur Tama di Kutai, Bunyu, Tarakan, dan Balikpapan. Yang kelima, Maluku, tersebar di sekitar Bula atau Pulau Seram. Dan yang keenam, sekitar Kepala Burung Papua, Kaimana, dan Waisan. Yang kedua adalah potensi batu bara Indonesia. Kalian bisa lihat peta ini. Ini adalah peta cadangan batu bara Indonesia, mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Barang tambang sumber energi yang kedua selain minyak dan gas bumi adalah batu bara, yang terbentuk dari sisa-sisa batang dan ranting sejenis pohon pakis yang hidup sekitar zaman karbon. Sisa-sisa batang pohon tersebut tertimbun dalam lapisan-lapisan batuan sedimen dalam waktu yang sangat lama. Dalam pengaruh tekanan yang tinggi, sisa tumbuhan tersebut mengalami proses metamorfosis dinamo dan terjadi perubahan wujud dari batang tanaman menjadi gambut atau fin, batu bara muda lignit, batu bara pertengahan butimin, batu bara tua antrasit, dan grafit. Semakin tinggi kadar karbon yang terkandung dalam massa batuan, semakin baik kualitasnya. Batu bara banyak dimanfaatkan sebagai sumber energi pada industri-industri berat, seperti PT Krakatau Steel. Selain itu, juga digunakan untuk keperluan bahan bakar rumah tangga.
Daerah persebaran tambang batu bara Indonesia antara lain Bukit Asam, Tanjung Enim, Sumatera Selatan merupakan tambang terbuka, Ombilin, Sumatera Barat merupakan jenis pertambangan tertutup, Pulau Laut, Kalimantan Selatan, sekitar Sungai Berau, Kalimantan Timur, Pegunungan Ratus, Kalimantan Selatan, dan Goa, Sulawesi Selatan. Yang keempat adalah potensi pasir besi Indonesia. Kalian bisa lihat peta ini. Ini adalah potensi keterdapatan pasir besi di Indonesia. Yang pertama itu ada di pantai barat Sumatera, kedua pantai selatan Jawa, ketiga ada di Kalimantan, keempat Sulawesi, lima Nusa Tenggara, enam Kepulauan Maluku, dan yang terakhir adalah Papua. Pasir besi umumnya terdapat di sepanjang pantai, terbentuk karena proses penghancuran batuan asal oleh cuaca dan air permukaan, yang kemudian tertransportasi dan diendapkan di sepanjang pantai. Gelombang laut dengan energi tertentu memilah dan mengakumulasi endapan tersebut menjadi pasir besi yang memiliki nilai ekonomis. Pasir besi sebagai endapan letakan atau pleasure di Indonesia banyak dijumpai sebagai endapan aluvial pantai. Endapan pasir besi antara lain terdapat di sepanjang pantai barat Sumatera, pantai selatan Jawa dan Bali, pantai-pantai Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan pantai utara Papua. Beberapa lokasi telah dilakukan eksplorasi, bahkan eksploitasi, namun sebagian besar lagi belum dilakukan eksplorasi. Pasir besi mengandung mineral utama magnetit atau besi oksida, berasosiasi dengan titanomagnetit, dengan sedikit magnetit dengan hematit yang disertai dengan mineral pengotor seperti kuarsa, piroksen, biotit, rutil, dan lain-lain. Pengotor lainnya yang biasa terdapat dalam pasir besi yaitu fosfor dan sulfur. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah proses terbentuknya pasir besi, mulai dari batuan asal, disintegrasi, transportasi, sedimentasi, pencucian, kemudian terbentuklah endapan pasir besi. Yang kelima adalah potensi emas Indonesia. Kalian bisa lihat di peta ini adalah peta potensi emas Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, sampai ke Papua. Emas terbentuk dari proses magmatisme atau pengkonsentrasian di permukaan. Beberapa endapan terbentuk karena proses metasomatisme kontak dan larutan hidrotermal. Sedangkan pengkonsentrasian secara mekanis menghasilkan endapan letakan atau pleasure. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah salah satu proses pembentukan emas. Emas merupakan logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa. Kekerasannya berkisar antara 2,5 sampai 3 skala Mohs, serta berat jenisnya tergantung pada jenis dan kandungan logam lain yang berpadu dengannya. Mineral pembawa emas biasanya berasosiasi dengan mineral ikutan. Mineral ikutan tersebut umumnya kuarsa, karbonat, turmalin, fluorpar, dan sejumlah kecil mineral non-logam. Yang keenam adalah potensi nikel Indonesia. Endapan nikel laterit merupakan biji yang dihasilkan dari proses pelapukan batuan ultrabasa yang ada di atas permukaan bumi. Istilah laterit sendiri diambil dari bahasa Latin later, yang berarti batu bata merah, yang dikemukakan oleh M.F. Buchanan 1807, yang digunakan sebagai bahan bangunan. Material tersebut sangat rapuh dan mudah dipotong, tapi bila terlalu lama terekspos, maka akan cepat sekali mengeras dan sangat kuat. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah nikel. Laterit merupakan regolit atau tubuh batuan yang mempunyai kandungan Fe yang tinggi
dan telah mengalami pelapukan, termasuk di dalamnya profil endapan material hasil transportasi yang masih tampak batuan asalnya. Sebagian besar endapan laterit mempunyai kandungan logam yang tinggi dan dapat bernilai ekonomis tinggi. Sebagai contoh endapan besi, nikel, mangan, dan bauksit. Persebaran nikel di Indonesia ada di Luwu Timur di Sulawesi Selatan, Sorowako di Sulawesi Selatan, Kolaka di Sulawesi Tenggara, Morowali di Sulawesi Tengah, Halmahera Timur di Maluku Utara, Pulau Ternate, Pulau Obi dan Pulau Gebe di Maluku Utara, dan Pulau Gak di Papua Barat. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.